semua. Kami dari kelompok 4C akan memaparkan hasil video wawancara kami di SMK Negeri 6 Kota Kupang. Saya atas nama Gracia Syokain dengan NIM 2401000066 dan rekan saya Nama saya Hilm Cetis Ahmad dengan NIM 240110050. dan rekan saya yang satunya. Perkenalkan, nama lengkap saya Prianto Dende dengan NIM 2401110058. Sekian dari video kami, semoga Bapak dosen dan juga teman-teman dapat menyimak dengan baik. Terima kasih. Keberhasilan program BK di sekolah. Mengukur Keberhasilan program BK di sekolah. dengan kursi. Yang saya ukur adalah pertama, kita punya item-item pelanggaran ya, yang memungkinkan siswa itu bisa dikeluarkan apabila dia telah memenuhi semua kesalahan dia itu memenuhi itu pasti dia dikeluarkan. Yang diukur adalah sejauh mana peran BK agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak dilakukan atau dilakukan oleh siswa pun sifat kecil dan tidak sampai siswa itu paling. Jadi peran BK adalah melakukan pencegahan agar semua peraturan-peraturan yang sudah sekolah itu bisa dilaksanakan sesuai baik. Dan sampai hari ini ya saya melihat bahwa mereka tidak betul. Sikap. Pertanyaan yang kedua, apa saja indikator akuntabilitas program BK di sekolah? Akuntabilitas indikator. Maksudnya akuntabilitas maksudnya apa? Mereka punya kinerja atau bagaimana? Ya, kinerja. Yang menjadi tolak ukur untuk mengukur akuntabilitas itu tidak beda juga dengan yang saat itu, bahwa semua kembali pada output, ya. Output dari BK itu masalah sih pasti ada, tidak mungkin kita hindari masalah, tapi bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi masalah-masalah, terutama mengakibatkan Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas program BK di sekolah? untuk meningkatkan akuntabilitas salah satu program yang kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Jadi guru itu harus selalu upgrade dari pengetahuan tentang bagaimana melakukan bimbingan dan bukan hanya bisa demikian pada tingkat yang paling tinggi tersebut. Jadi memang dia bisa melakukan coaching selama kelas profesional. Kami ada 5 pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan akuntabilitas BK di sekolah SMK Negeri 6 Kota Kupang. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BK yang ada di sekolah ini? Ya, memang tidak seindah kami bayangkan. Ya, artinya kami tidak ada jam masuk kelas kegiatan sehariannya kami tidak ada jam masuk kelas. Sehingga kesulitan kami adalah kadang-kadang ada sesuatu yang membuat anak tidak bisa berhasil dalam belajarnya itu karena kesempatan yang dihadapi dan kami tidak diinformasikan, sehingga kami juga kurang mengenal anak itu secara jelas, sehingga menyebabkan anak menjadi malas belajar, malas sekolah. Ini adalah salah satu penyebab yang menyebabkan anak-anak menjadi kurang dalam belajarnya di sekolah ini. Antara seperti itu, sehingga kami membuat dengan cara bagaimana untuk mengoptimalkan itu, misalnya bersama dengan wali kelas, dengan kapronya, membuat panggilan, dengan melibatkan orang tua, keluarga, mengetahui kondisi anak di rumah dibandingkan sekolah, sehingga ada komunikasi ini bisa membangun semangat mereka untuk kembali belajar dengan baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang kedua, apa saja indikator akuntabilitas program BK di sekolah ini? Indikatornya antara lain ya melihat secara memang repotnya BK tidak bisa masuk kelas ini yang salah satu kendalanya. Terus kami bisa melihatnya kalau mereka bisa
naik kelas tanpa ada mengalami kendala. Misalnya di dalam belajarnya dia selama ini bisa mulus, artinya tidak ada permasalahan dengan teman, tidak ada permasalahan dalam akademiknya, dia bisa mengikuti dengan baik. Karena kalau berapa konsultasi dari wali kelasnya, kalau ada permasalahan dengan anak langsung melibatkan kami, maka kami buat penanganan secara khusus untuk mereka. Sehingga dari awal sudah ketahui mereka bisa luluskan kembali, mungkin karena permasalahan dengan keluarga atau permasalahan dengan teman atau dengan lingkungan yang mengakibatkan dia tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Itu ada banyak aspek yang membuatnya seperti itu. Ya, bisa tidak mereka terpilih dari itu. Kalau mereka bisa naik kelas dengan baik berarti aman, berarti kita bisa melewati. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas program BK di sekolah? Ya, itu antara lain kami sering pada jam-jam kosong kami diberi kesempatan untuk masuk di dalam kelas untuk memberikan bimbingan, terus kemudian tentang sosialisasi tentang prospek masa depannya, terus kemudian kerjasama dengan dinas-dinas yang ada kaitan dengan bimbingan ini, misalnya dari kami dari Ketenagakerjaan dengan dinas sosial yang kaitannya menyalurkan anak-anak yang sudah kelas 3 untuk disiapkan kalau dia siap bekerja atau dia kuliah, ada kerjasama dengan instansi-instansi, misalnya dari berapa kemarin ada dari sekolah-sekolah tinggi yang sosialisasi ke sekolah untuk tahu tentang pendidikan kelanjutan yang bisa dia capai lewat jurusan yang dia inginkan. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang keempat, apa peran guru BK dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program BK di sekolah? Ya, kami secara langsung ya tanggung jawab dengan yang kami programkan ya. Ya otomatis ya harus proaktif, artinya sebagai guru BK kami harus proaktif, artinya menjalin hubungan dengan wali kelas, dengan siswa, dengan orang tua dan juga dengan pimpinan supaya kalau terjadi permasalahan kami bisa lebih fleksibel dan juga keluar juga. Bahkan kami pernah dulu mengadakan kegiatan hubungan dengan HIV/AIDS, terus kemudian dinas LP itu, supaya anak-anak punya pengalaman dan pembelajaran tentang apa-apa yang berakibat dari apa kesalahan dia berbuat yang akan dia tanggung, seperti itu. Jadi menjalin kerjasama selain di sekolah juga di luar juga. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengukur keberhasilan program BK di sekolah ini? Ya secara memang tidak ada secara validnya, tidak ada ukuran cara. Ya melihat dari kelulusan anak misalnya. Jadi kelulusan anak itu 100%, artinya mereka tidak ada permasalahan, artinya mereka bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Dan juga dari BK itu juga kami melihat dari prestasi anak. Prestasi anak, jadi kalau melihat prestasinya menurun berarti ada sesuatu yang mengakibatkan dia mengalami kesulitan di situ. Kalau selama ini dia bisa aman, bisa prestasi terus, ya makin meningkat berarti dia benar-benar optimal dalam belajarnya. Kalau dia mengalami penurunan atau kesulitan berarti ada sesuatu yang mengakibatkan dia tidak bisa optimal. Itu pasti ada suatu permasalahan yang mengakibatkan dia menjadi prestasinya menurun. Gitu. Biasanya anak-anak itu langsung curhat ke sini, kalau ada permasalahan dia lari ke sini, ngobrol dengan kami semua untuk memberikan cari solusinya sehingga dia bisa mengatasinya dan ternyata mereka bisa optimal, bisa menghadapi semuanya. Bahkan ada yang sampai kami harus berurusan dengan dinas kepolisian juga karena ada permasalahan yang dengan keluarga dan saudara yang bisa mengakibatkan jadi seperti itu. Sesuai beratnya, tapi dia kami bimbing, kami temani, kami antar supaya dia bisa mencapai keberhasilannya. Terima kasih banyak Ibu telah menjawab pertanyaan kami. Sekian video dari wawancara kami. Terima kasih banyak.